Episode dimulai dengan Pankaj memberikan obat pada Aparna dan bertanya, "Kenapa kau meninggalkanku sendiri?" Aparna berkata, "Aku sudah stres dan tak tahu harus bagaimana lagi." Pankaj menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membesarkan Aditya dengan baik. Aparna berkata, "Aku juga bertanggung jawab atas hal itu." Sekian beralih ke Aryan dan Imli. Aryan berkata pada Imli, dia tahu Imli ingin membongkar kebohongan Malini, sehingga Imli tinggal di rumah Tripati. Imli terkejut dan bertanya, apa kau bisa membaca pikiran orang? Aryan mendekati Imli dan berkata, bahwa Aryan tahu kenapa Imli tinggal di rumah Tripati, agar Imli bisa hentikan Malini, memisahkan Aditya dari keluarganya. Aryan menambahkan Imli perlu rencana yang tepat untuk melakukan itu. Imli mengatakan, aku tidak ahli dalam membuat rencana. Jadi kau harus membantuku Aryan. Aryan setuju lalu mereka berjabat tangan dan Imli pun merasa sangat senang. Malini memperhatikan tawa Imli dan berpikir bahwa Imli seharusnya tidak boleh tertawa bahagia. Sekarang Malini akan hancurkan kebahagiaan Imli sehingga dia tidak akan pernah kembali ke rumah Tripati. Aryan melihat Malini menguping pembicaraan mereka. Lalu Aryan dan Imli pun pergi. Sesampainya Aryan di rumah, Aryan kepikiran tentang Malini dan membayangkan Imli tercekik di dalam kamar karena asap beracun dan berkata, apa ini hanya perasaanku saja dan apakah Imli dalam bahaya? Arpita mendengar Aryan dan bertanya, apa maksudmu Aryan? Aryan memberitahu Arpita bahwa Malini sedang menatapnya dan Imli ketika mereka berbicara dan dia takut Malini akan menyakiti Imli. Arpita berkata, Malini aneh tapi tidak bisa menyakiti Imli. Kau tidak perlu khawatir Aryan. Arpita pun pergi. Aryan tidak berpikir jernih dan merasa Imli dalam bahaya dan berlari menuju ke rumah Aditya. Aryan sampai di rumah Tripati, kemudian mendobrak jendela dan masuk ke kamar Imli. Ternyata kekhawatirannya benar, Imli dalam bahaya. Lalu Aryan menutup hidung Imli dengan kain lalu menggendong Imli. Aditya melihat asap dari kamar Imli dan membuka pintu kamar. Aditya terkejut melihat Aryan menggendong Imli dan bertanya, apa yang terjadi? Aryan mengatakan, aku harus keluar dari sini. Kemudian Aryan bergegas keluar membawa Imli ke ruang tamu. Semua keluarga berkumpul dan mengkhawatirkan Imli dan bertanya apa yang terjadi pada Imli. Imli pun membuka mata. Aditya bertanya, dari mana asal asap beracun itu keluar? Sundar mengatakan Malini yang membakarnya. Malini berkata, aku membakar obat beracun untuk hama di kamar itu. Aku tidak tahu Imli ada di sana, karena Imli biasanya tidur di kamar lain. Aryan marah. Kau begitu bodoh Malini, pemikiran kau murahan. Imli adalah pemilik rumah ini, dan kenapa Imli harus tidur di kamar lain? Keluarga Tripati duduk untuk sarapan. Aditya mencoba duduk di kursinya, tapi Aryan sudah duduk di sana juga. Malini memprovokasi Aditya. Seseorang telah menghentikan tempat kau duduk, bahkan sebelum kau meninggalkan rumah ini. Aditya langsung menelpon agen real estate untuk mencari rumah sewa. Aparna merasa sedih, tetapi Pankaj mengendalikannya. Aryan pergi dan mengatakan, aku tidak lapar. Aku punya banyak pekerjaan yang tertunda. Malini berpikir, dia mengatakan dia tidak tertarik pada Imli. Tapi sekarang dia selalu membantu Imli. Aku harus pisahkan Aryan dari Imli. Malini berjalan mendekati Aryan dan mencoba memprovokasi Aryan dengan mengatakan, seluruh dunia dapat melihat kau jatuh cinta pada Imli kecuali Imli. Entah Imli tidak ingin tahu atau sengaja mengabaikannya. Imli tidak akan pernah meninggalkan Aditya, jadi kita harus memisahkan Aditya dari Imli. Aryan berkata, aku setuju dengan rencanamu Malini. Lalu Malini pun pergi dengan senang. Imli masuk dan bertanya, apa yang kau lakukan dengan Malini? Aku tidak pernah mengira kau begitu buruk dalam berakting dan menertawakan Aryan. Aryan mengatakan, aku adalah aktor yang baik karena Malini setuju dengan mudah. Imli, Arpita, Narmada, Aparna, dan Rupali sedang menyiapkan sarapan di dapur sambil bernyanyi. Aditya kesal dan meminta mereka berhenti bernyanyi karena Aditya sedang melamar pekerjaan. Aparna mengatakan, kau tidak berhak marah pada Imli. Aditya mengatakan, sekarang Imli lebih penting bagi kau daripada aku. Imli mendapatkan telepon dan pergi ke samping sambil membiarkan mesin penggiling tetap menyala. Dus tumpah dari mesin penggiling. Rupali pergi untuk membantunya. Imli memintanya untuk mencatat alamat karena dia mendapat proyek baru di sana. Rupali meminta Aditya untuk mencatat alamatnya. Narmada melihat Aparna sedih dan bertanya,
Apa yang sedang kau pikirkan, Aparna? Aparna berkata, putraku akan pergi dalam seminggu karena Malini telah merebut putraku. Menghiburnya bahwa anak-anak tidak akan pernah melupakan ibu mereka. Imli mendengar percakapan mereka dan tidak bisa memberitahu Aparna sebelum mendapatkan bukti kebusukan Malini pada editornya dan bertanya, proyek Imli baru mana yang sedang dikerjakan Imli sekarang? Editor berkata, dia sedang menulis artikel tentang bisnis lokal. Aryan berkata bahwa daerah itu tidak aman bagi wanita dan Imli tidak memiliki anggota laki-laki. Jadi, mobil pan perusahaan mereka harus tiba tepat waktu untuk menjemput tim Imli. Editor berkata, Aryan tidak perlu khawatir. Ketika Imli pergi bekerja untuk melihat tempat proyek, Imli tidak tahu ternyata tempat itu adalah rumah bordir. Imli berkata bahwa seorang wanita di rumah bordir bahwa Imli datang untuk wawancara. Wanita itu memegang tangan Imli dan membawa Imli masuk. Aryan di restoran sangat khawatir pada Imli karena Imli tidak memberinya kabar. Imli masuk ke dalam rumah bordir dan melihat gadis-gadis menari. Wanita itu memaksa Imli untuk bergabung dengan mereka. Imli mengatakan, aku adalah seorang reporter yang datang untuk wawancara dan memiliki tim yang menunggu di luar. Wanita itu mendorong Imli ke lantai. Imli melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa itu adalah rumah bordil.